Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Priscilia Setiawan dengan NIM P1337437124336 dari kelas 1E. Dalam video ini, kita akan mengetahui terkait rekam medis elektronik, inovasi atau beban baru bagi tenaga kesehatan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi di sektor kesehatan membawa perubahan signifikan dalam manajemen data pasien, khususnya melalui penerapan rekam medis elektronik atau RME. Salah satu rumah sakit yang telah melakukan peralihan dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik adalah Rumah Sakit Mokhtar Yadi Comprehensive Cancer Center Siloam Semanggi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data pasien, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih modern dan terintegrasi. Namun, dalam proses implementasinya, rumah sakit ini menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah penggunaan username dan password secara bersamaan oleh beberapa staf rekam medis, terutama oleh petugas runner yang dapat mengancam keamanan data pasien. Selain itu, tidak semua tenaga kesehatan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Beberapa dokter, terutama yang berusia lanjut, cenderung menolak menggunakan RME karena dianggap rumit dan tidak praktis. Selain kendala teknis dan resistensi dari tenaga medis, faktor lain yang memperburuk situasi adalah belum adanya standar prosedur operasional atau SPO yang jelas dan resmi. Akibatnya, proses pencatatan dan penyimpanan data dalam sistem RME berjalan tanpa acuan yang baku. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya inkonsistensi data, kerentanan terhadap kesalahan input, dan risiko kebocoran informasi medis pasien. Dampaknya terhadap Fasiankes, SDM kesehatan, dan masyarakat. Implementasi RME yang tidak optimal dapat berdampak pada efektivitas layanan kesehatan. Ketidaksesuaian data akibat kesalahan input atau kesulitan dalam penggunaan sistem akan menghambat pelayanan medis, terutama pada tahap diagnosis dan pengobatan. Fasiankes berpotensi kehilangan kredibilitas jika terjadi insiden terkait keamanan data atau kesalahan informasi medis pasien. Tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat, menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi teknologi baru ini. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis menyebabkan sebagian tenaga medis merasa tidak percaya diri dalam mengoperasikan sistem RME. Bagi dokter yang lebih senior, adaptasi terhadap teknologi digital menjadi tantangan tersendiri, mengakibatkan munculnya resistensi atau bahkan penolakan untuk menggunakan sistem tersebut. Dampak terhadap masyarakat tidak boleh diabaikan. Kesalahan dalam pencatatan atau kehilangan data medis dapat mengancam keselamatan pasien, terutama dalam kondisi gawat darurat yang membutuhkan informasi medis akurat dan cepat. Selain itu, jika terjadi kebocoran data, hal ini akan merugikan privasi pasien dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Analisis masalah. Masalah utama dalam peralihan dari rekam medis manual ke elektronik di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi mencakup beberapa aspek. Yang pertama, teknis dan keamanan sistem. Penggunaan username dan password secara bersamaan oleh beberapa petugas menunjukkan lemahnya pengelolaan keamanan data. Hal ini berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan data pasien. Kedua, kesiapan SDM. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan sebelum implementasi menyebabkan banyak tenaga kesehatan tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam menggunakan RME. Hal ini diperparah dengan kurangnya dukungan bagi tenaga medis yang merasa kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Ketiga, budaya organisasi dan adaptasi. Resistensi dari sebagian dokter mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai manfaat dan efektivitas RME. Faktor usia dan kebiasaan menggunakan metode manual untuk memengaruhi penerimaan terhadap sistem baru ini. Implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit harus sejalan dengan peraturan dan standar hukum yang berlaku. Beberapa aturan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, termasuk dalam pengelolaan data medis. Hal ini mencakup tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dan akurasi data pasien.
Juga, Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran mewajibkan tenaga medis dan rumah sakit menjaga kerahasiaan informasi pasien dengan ketat, termasuk dalam penggunaan teknologi digital untuk rekam medis. Serta Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis menyatakan bahwa setiap rekam medis harus dicatat dan disimpan dengan aman serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyimpangan dari aturan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Rekomendasi yang pertama, peningkatan kompetensi SDM, mengadakan pelatihan rutin dan bimbingan teknis bagi seluruh tenaga kesehatan. Kedua, penyusunan dan pengesahan SOP, merumuskan standar prosedur operasional atau SOP secara komprehensif dan segera mengesahkannya agar proses berjalan sesuai acuan yang jelas. Tiga, penguatan keamanan data, mengimplementasikan sistem autentikal ganda dan membatasi akses sesuai peran pengguna, melakukan audit keamanan secara berkala untuk meminimalisir risiko kebocoran data. Keempat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, melakukan pemantauan secara periodik untuk memastikan penerapan RME berjalan efektif. Kesimpulan, peralihan dari rekam medis manual ke elektronik di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi merupakan langkah maju dalam modernisasi pelayanan kesehatan. Namun, tantangan seperti kesiapan SDM, resistensi dari tenaga medis, dan aspek keamanan data perlu ditangani secara serius. Dengan adanya peningkatan kompetensi, penyusunan SOP, dan penguatan keamanan data, diharapkan RME dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat besar bagi pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien. Referensi yang saya dapatkan berasal dari tinjauan peralihan media rekam medis rawat jalan manual ke rekam medis elektronik di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, Indonesian Journal of Health Information Management, dengan penulis Eriana tahun 2022. Serta hukum-hukum yang berlaku, yaitu Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.